Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kembali lagi sama saya Ibu Syafira. Sebelum kita belajar kimia, hendaknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita belajar tentang reduktor dan oksidator. Ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita kan ngebahas tentang reaksi oksidasi. Nah, yang mengalami salah satu contoh reaksi oksidasi itu apa? Kalau bakar-bakar kayu, Bu. Nah, tepat sekali Erlin. Selain itu ada lagi? Ini perkaratan besi, Bu. Betul, karat pada besi. Ayo tepuk tangan untuk teman-temannya. Eci, kalau contoh reduksi apa? Fotosintesis, Bu. Nah, tepat sekali. Kemarin kan kita juga udah belajar kenaikan bilangan Bilox. Nah, reaksi yang mengalami kenaikan Bilox itu reaksi Reduksi. Ayo, reaksi apa yang mengalami kenaikan Bilox? Oksidasi. Reduksi. Dah. Yang mengalami kenaikan Bilox itu reaksi oksidasi. Sedangkan kalau reaksi reduksi dia berarti mengalami Penurunan Bilox. betul sekali Eci. Nah, kita masuk ke materi reduktor dan oksidator. Ada yang udah baca materi reduktor dan oksidator? Belum. Ya sudah, Ibu kasih tahu ya. Reduktor ini atau bisa disebut dengan pereduksi adalah suatu zat yang dapat menyebabkan zat lain mengalami reaksi reduksi. Atau reduktor sendiri ini dia mengalami oksidasi. Kalau oksidator ini atau pengoksidasi itu adalah suatu zat yang menyebabkan zat lain mengalami reaksi oksidasi dan oksidatornya sendiri dia mengalami reduksi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Yaudah, kita masuk ke contoh soalnya ya. Nah, gimana caranya kita bisa menentuin mana yang reduktor dan mana yang oksidator? Yang pertama, kita tentuin Biloxnya dulu. Kemarin kan udah belajar Bilox. Nah, Zn Biloxnya berapa? 0. Pintar Eci. Kalau Cu dia Biloxnya berapa? 2 plus. Iya, plus 2. Zn 2 plus dia Biloxnya berapa? 2 plus. Ya, 2 plus. Kalau Cu 0. 0. Dari reaksi ini, mana yang mengalami kenaikan Bilox dan penurunan Bilox? Zn. Zn mengalami Kenaikan. Zn mengalami kenaikan Bilox, sedangkan kalau Cu Penurunan. Cu mengalami penurunan Bilox. Saat dia mengalami kenaikan Bilox, dia merupakan reaksi Oksidasi. Ya. Oksidasi. oksidasi. Berarti Cu mengalami Reduksi. ya, tepat sekali. Maka Zn di sini dia berperan sebagai reduktor dan Cu2 plus di sini dia berperan sebagai oksidator. Kenapa Zn berperan sebagai reduktor? Karena reduktor itu kan adalah suatu zat yang menyebabkan zat lainnya mengalami reaksi reduksi. Zat lainnya di sini itu adalah Cu. Cu di sini mengalami reaksi reduksi dan reduktornya sendiri dia mengalami oksidasi. Berarti Zn di sini dia sebagai reduktor dan Cu dia sebagai oksidator. Paham? Paham. Oke, mari kita lanjut ke contoh soal lainnya.
Ayo kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Di sini ada reaksi Fe2O3 ditambah 3CO menjadi 2Fe plus 3CO2. Ini reaksinya udah stabil belum? Udah. Berarti kita tentuin mana yang mengalami kenaikan bilox dan mana yang mengalami penurunan bilox. Oh, biloxnya berapa? Min 2. Berarti kalau dikali 3 jadi Min 6. 6. Berarti Fe di sini Tiga. ya positif 3 plus 3. Oh, di sini kan min 2. Berarti C-nya Positif 2. plus 2. 2. Di sini Fe-nya 0. 0. min 2. 2. Berarti di sini 2. Min 4. Positif 4. paham ya, Lin? Paham. Nah, berarti mana yang mengalami kenaikan bilox dan mana yang mengalami penurunan bilox? Oh, mana ya? Ayo. Oh. Oh, mengalami Apa apa? nih? Mana yang mengalami kenaikan dan penurunan bilox? Apa dulu? Kenaikan dulu. Oh, mengalami mengalami kenaikan. Penurunan. C apa? C mengalami Berarti kenaikan. dia reaksi Oksidasi. kalau Fe dia mengalami berarti Penurunan. reaksi Reduksi. maka mana yang berperan sebagai reduktor dan oksidator? Reduktornya itu Fe. Ayo, C. reduktornya mana? C. Berarti yang mengalami reduktor adalah CO. CO. Berarti yang mengalami oksidator Fe. ya Fe2O3. Mau contoh lagi? Iya. Apa mau latihan soal? Latihan. Contoh aja. Contoh aja. Ya udah. Voting. Ya contoh angkat tangan. Kalau doang sih. Ya. Latihan soal. Latihan soal ya. Nanti maju satu-satu ya. Eci dulu, Bu. Ya udah terserah. Iya, Bu. Ya udah, Eci dulu ya. Katanya udah belajar. Iya. Belum lah. Belum belajar tapi 100 kalau ujian. Yang dibenci orang-orang. Yuk Eci silakan maju ke depan. Yang mengalami kenaikan dan penurunan bilox. Berarti dia Ag2+, dia bertindak sebagai oksidator. Iya. Aku tulis gini ya. Dan Ni dia bertindak sebagai coba Erlin, ini bener udah bener apa belum jawabannya? Udah, Bu. Udah benar. Udah benar. Ya udah. Tepuk tangan buat Eci. Yeay. Bagus Eci. Ini udah. Ini apa? Yaudah kita latihan soal lagi ya. Siapa yang mau maju, Erlin apa Gina? Ayo siapa yang mau maju? Dari tadi kalian ngobrol ya. Aku. Ya udah, Erlin maju.
Bu, permisi Bu. Ya. Mau izin ke kamar mandi. Oh iya, silakan ya, Ci. Yuk, Elin. Tentuin. Gina, dari reaksi di sini udah bener apa belum? Bener. Benar ya. Tepuk tangan untuk Elin. Yeay. Ya, anak-anak. Karena waktu jam pelajaran udah habis, kesimpulannya yang dapat diambil adalah Kalau oksidasi itu adalah penaikan biloks, sedangkan reduksi itu penurunan biloks. ya. Terus kalau disangkut pautkan dengan reduktor dan oksidator, Kalau reduktor itu suatu zat yang mengalami oksidasi. ya. Kalau yang oksidator, Elin, Suatu zat yang mengalami reduksi. ya tepat sekali. Jangan dilupakan ya materi hari ini dan ke hari kemarinnya. Insyaallah. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum saya tutup, untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari dulu materi tentang aplikasi reaksi redoks, dan tolong kerjakan evaluasi bab 8 nomor 1 sampai 10. Paham? Paham. Baik anak-anak. Yaudah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.